Halo guys, film kali ini menceritakan tentang Justin Les, seorang wanita depresi berusia 30 tahun yang tinggal di kota kecil Texas dan bekerja di retail rodeo, sebuah toko besar lokal, bersama Gwen yang bodoh dan lebih tua di bidang kosmetik, Cheryl yang sinis dan muda, dan seorang satpam bernama Courtney. Justin menikah dengan Phil dan merupakan seorang pelukis yang menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk bersantai dengan sahabatnya Bubba. Phil ingin memulai sebuah keluarga dengan Justin, namun sayangnya dia belum siap. Holden yang muda dan pemalu dipekerjakan sebagai kasir di tempat kerja, dan Justin mencoba memperkenalkan dirinya. Mereka mulai mengenal satu sama lain dengan proses perkenalan itu. Ketika sedang makan siang, Justin tentu bersama Gwen, sedangkan Holden tentu sendirian di belakang meja mereka. Namun Justin mulai fokus untuk memperhatikan Holden. Dan malam pun tiba. Saat sedang menonton TV di ruang tamu, Justin terdiam memikirkan hal lain tanpa mempedulikan Phil dan Bubba. Cheryl yang sedang melayani pelanggan sama halnya dengan Justin dan Gwen, dan kemudian ketika sedang istirahat, Justin menghampiri Holden dan mulai menceritakan kekesalan akan semua orang di sekitarnya. Kemudian Justin mengantar Holden pulang bersama, dan bahkan Holden mengajaknya ke rumah. Dilanjutkan dengan Justin yang menceritakan bahwa dia merasa kurang dihargai di rumahnya dan memiliki suami yang tidak peduli dengannya. Keduanya terus berbagi cerita tentang hidup mereka, yang tentu tidak dengan kebencian. Setelah begitu lama tinggal dalam kegelapan, sekilas cahaya dapat membuatmu pusing. Pikiran aneh mulai datang kepada Justin dan Holden. Mereka mulai sering bertemu dan nyaman ketika sedang bersama, sehingga Justin mulai merasa akan melewati batasan yang ada. Suatu hari ketika sedang bekerja, Holden meminta tumpangan kepada Justin karena pergelangan kakinya yang sedang sakit. Dengan cepat Justin setuju dengannya. Mereka terhenti di dalam mobil sambil memulai obrolan. Hal ini membuat Holden bahagia bersama Justin. Namun ketika Holden mendekatinya, Justin dengan cepat menolak dengan alasan tak ingin membuat siapapun nantinya terluka. Keesokan harinya, Justin duduk terdiam di kursi. Tiba-tiba Courtney mendatanginya dan memberikan sebuah surat dari Holden, di mana dia mengatakan bahwa 2 hari terakhir merupakan hari yang paling bahagia untuknya karena Justin datang dalam hidupnya. Dan Holden melanjutkan suratnya, jika ingin bersama dengannya lagi setelah pulang dari bekerja, temuilah dia pada jam 5 sore di Chuck E. Cheese. Dan hari itu jika Justin tidak datang, ia tidak akan pernah melihat Holden lagi. Dan meskipun Justin awalnya ragu-ragu, dia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk bertemu Holden. Pernikahan Justin dan Phil mulai memburuk, sedangkan kedekatannya dengan Holden terus berlanjut. Keduanya semakin mengenal masa lalu yang membuat mereka terpuruk. Suatu malam Justin terkejut karena melihat truk milik Bubba di tempat parkir hotel. Karena takut Bubba tahu, dia memberitahu Holden bahwa mereka harus masuk mobil dan pergi. Kemudian Justin pergi ke rumah sakit dan Courtney mengungkapkan bahwa Gwen telah berakhir. Dan Justin kembali ke rumah memberitahukannya pada Phil. Keesokan harinya mereka mendapati hari libur karena kepergian Gwen. Holden dan Justin pergi bersantai di danau sambil mengenang kebaikan Gwen bersama. Kembali ke rumah, Bubba mulai menyinggung kedekatan Justin. Kemudian karena merasa bersalah, Justin menyarankan kepada Phil agar mereka menghadiri pelajaran Alkitab di gereja yang diundangi Courtney. Segera setelah tiba di gereja, Justin melihat petugas meja hotel dan bersikeras agar mereka segera pergi dari sana dan kemudian kembali ke mobil. Selanjutnya Justin berbicara dengan Holden secara pribadi di tempat kerja dan mencoba menjelaskan bahwa kedepannya dia tidak mungkin akan dapat bertemu dengannya. Namun Holden sangat kecewa dan marah. Setelah itu Justin datang ke rumah Bubba dan Bubba mengungkapkan bahwa ia tahu semua kedekatan Holden dan Justin dan kemudian meminta Justin untuk dekat dengannya. Namun ternyata Holden mengikuti Justin dan melihat mereka melalui jendela. Keesokan harinya Holden tidak datang bekerja, tetapi dengan keadaan mabuk menunggu di dalam mobil Justin saat shiftnya berakhir. Dia sangat kecewa dan marah kepada Justin dan menuntut perminta maaf. Namun Justin menyuruh pergi dan kemudian kembali ke rumah dengan perasaan khawatir karena ia melihat Phil sedang bersama Bubba. Dan kemudian pergi ke dokter bersama untuk memeriksa kesehatan Phil. Justin kemudian menjadi putus asa untuk melepaskan diri dari kedekatannya dengan Holden. Berbicara dengan orang tuanya, dia memberitahu mereka bahwa dia sakit jiwa, membayangkan kedekatan romantis di antara mereka, dan menyarankan agar Holden dirawat di rumah sakit. Dan malamnya setelah merasa tidak enak badan seharian, Justin melakukan tes berbadan dua dan hasilnya muncul positif. Phil pun sangat gembira, namun Justin merasa tidak nyaman karena dia tidak tahu siapa ayahnya. Keesokan harinya di tempat kerja, $15.000 diduga hilang dan dicuri oleh Holden. Justin kemudian diinterogasi oleh bosnya Jack tentang kedekatan di antara mereka.
Holden kemudian menceritakan tentang uang yang dicurinya itu kepada Justin dan rencananya agar mereka melarikan diri. Kemudian melanjutkan dengan mengatakan untuk menemuinya keesokan paginya. Saat Justin pulang, Phil, Bubba, dan kekasih Bubba yang sedang menunggu untuk merayakan kabar baik Justin. Namun tiba-tiba seorang dokter menghubungi Phil untuk memberitahu dia bahwa kesehatannya yang baru-baru ini diuji hasilnya tidak baik. Bingung, dia memprotes kepada dokter bahwa Justin tengah berbadan dua dan kemudian menutup teleponnya. Bubba meyakinkan Phil bahwa para dokter melakukan kesalahan dan bahwa mereka tidak tahu segalanya. Phil kemudian bertanya dengan lantang, apakah ini berarti Justin tidak berbadan dua? Keesokan paginya, Justin mengepak koper dan menunggu di lampu lalu lintas. Dia menilai apakah dia harus tinggal atau melarikan diri dengan Holden. Di Rattle Rodeo, dia memberitahukan manajernya tempat persembunyian Holden. Kemudian di rumah, dia menonton laporan berita yang mengumumkan bahwa polisi telah mengepung Holden di hotel dan dalam kebuntuan mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Bubba memberitahukan Justin bahwa Phil melihat kamar motel di laporan kartu kreditnya dan kemudian memintanya untuk tidak memberitahukan Phil tentang pertemuan mereka. Ketika Justin tiba di rumah, Phil sambil menangis bertanya apakah dia berpaling darinya. Saat dia berkata ya, dia sangat marah. Phil mengungkapkan penyesalan karena mendorongnya dan bertanya apakah bayi itu miliknya. Ingin mengampuni Phil lebih banyak rasa sakit dan untuk melindungi dirinya sendiri, Justin meyakinkannya bahwa dia adalah ayahnya. Phil masih bersikeras untuk mengetahui dengan siapa dia berpaling dan ketika dia bertanya apakah itu dengan Connie si penjaga keamanan, Justin berbohong dan mengatakan ya. Di tempat kerja keesokan paginya wajah Connie memar dan lengannya digips. Cheryl memberitahukan Justin bahwa dua pria dengan tongkat bisbol dan masker wajah memukulinya. Saat film berakhir, Justin masih bekerja di Red Trail Rodeo. Phil membawa bayi yang baru lahir itu ke Justin yang sedang berpikir keras di tempat tidur. Dia dengan penuh kasih sayang menggendong bayinya dengan perasaan yang bahagia. Dan akhirnya film pun telah selesai. Jangan lupa untuk tetap bersama channel ini dan menikmati setiap film yang disajikan. Terima kasih dan sampai jumpa.